never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Setelah resminya Patrick Kluivert menahkodai kepala timnas Indonesia, banyak yang telah mempertanyakan bagaimana nasib pemain liga lokal Indonesia untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Beda pelatih akan juga berbeda pula pemain yang akan diambil. Di dalam hal ini, nama Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho mendapatkan atensi positif yang dipertanyakan oleh berbagai khalayak peserta sepak bola di tanah air. Mengingat kedua pemain tersebut tampil konsisten membela timnas Indonesia dan mempunyai talenta sehingga sangat sayang jika tidak dipanggil. Namun dalam apa yang telah dibicarakan oleh Pak Erick Thohir di depan media pada saat wawancara jika semua pemain yang dipanggil timnas, entah itu pemain lokal maupun pemain naturalisasi akan bersaing secara bersih untuk bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Namun tunggu dulu, salah satu asisten pelatih dari Kluivert yakni Lanza ternyata fasih berbahasa Indonesia. Dan ini juga menjadi salah satu alasan untuk Kluivert memilih asisten pelatih yang juga bisa berbahasa Indonesia sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar pada saat berkomunikasi dengan para pemain lokal Indonesia. Namun perlu Anda ketahui juga, jika pelatih yang telah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Kluivert mempunyai masa dendam yang mendalam terhadap timnas Bahrain. Dan jelas Bahrain akan sangat ditunggu-tunggu di GBK, mengingat kita masih mempunyai satu pertandingan kandang melawan Bahrain. Dan bagaimanakah ambisi Patrick Kluivert untuk bisa menghabisi Bahrain di GBK? Jelas hal ini menjadi satu nada dengan kita mempunyai dendam amarah besar terhadap tim Tang Bahrain kocak itu. Lalu bagaimanakah jalan cerita satu nada ambisi Kluivert bisa bersaing di round 3 membalaskan dendam kepada Bahrain? Ya, pada bulan Maret nanti akan menjadi ajang resmi pembukaan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia yang masih memiliki beberapa jadwal pertandingan-pertandingan yang amat penting. Dikala pada tanggal 20 Maret Indonesia akan terlebih dahulu menghadapi Australia. 5 hari kemudian pada tanggal 25 timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di GBK. Yang paling ditunggu-tunggu di sini adalah bagaimana timnas Indonesia bisa menghancurkan Bahrain di kandang. Karena mengingat kita masih mempunyai misi balas dendam yang menyakitkan ketika Bahrain dan AFC membuat kemenangan di depan mata harus dihancurkan oleh wasit botak pengadilan lapangan yang tak becus itu. Meskipun pertandingan kontra Bahrain akan digelar pada saat Lebaran kurang 5 hari lagi. Namun kami yakin jika teman-teman tidak pulang kampung terlebih dahulu. Karena demi bisa menyambut kedatangan Bahrain di GBK. Tim yang paling banyak memiliki drama tersendiri. Guling-guling gak jelas. Mungkin kita bisa saja melupakanmu jika timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena kita akan euforia besar-besaran menyebut World Cup Indonesia bisa bermain di sana. Bahkan jika Bahrain memang benar-benar datang ke Indonesia, Ultras Garuda sudah menyiapkan koreo untuk menyambutnya. Di mana koreo tersebut akan menyangkut paut kecurangan Bahrain pada saat menghadapi Indonesia di kandangnya. Tetapi siapa yang menyangka pelatih timnas Indonesia yang saat ini, Patrick Kluivert, juga mempunyai dendam dan ambisi tersendiri untuk menghancurkan Bahrain. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell. Ya, seperti apa yang telah kita bicarakan tadi. Jika pelatih kita Patrick Kluivert mempunyai dendam tersendiri kepada Bahrain. Hal itu terjadi ketika Kluivert menangani timnas Curaçao. Pada saat itu, Curaçao kalah 4-0 dengan Bahrain. Dan dengan kekecewaan tersebut, Kluivert jelas bertekad untuk bisa menghancurkan Bahrain di GBK. Sekarang misi kita dan sang pelatih sama-sama akan menghancurkan Bahrain. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk. Banyak di antaranya yang sangat menyukai sepak bola. Sebenarnya saya langsung antusias sebab potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Berkat pendahulu saya, Sintayong, kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Saya menginginkan itu, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat juga masih punya peluang lewat ronde keempat kualifikasi. Ucap Patrick Kluivert ketika saat wawancara seperti yang dikutip dari The Telegraph. Jelas apa yang telah dikatakan oleh Patrick yang sangat ingin membungkam Bahrain di kandang sendiri jelas sangat mungkin terjadi. Karena mengingat kita akan mempunyai para pemain baru. Seperti Jairo Riedewald dan Ole Roemeny yang sudah dibujuk oleh Patrick Kluivert kabarnya. Belum lagi ada dua asisten pelatih dengan mempunyai taktik jitu asal Belanda seperti Alex Pastoor yang akan mengandalkan total footballnya, yakni dominan menekan dan menyerang. Sehingga jika kami prediksi, dengan komposisi para pemain timnas Indonesia kita yang sudah semakin meningkat, semoga saja yang bisa memenangkan pertandingan ketika melawan Bahrain, Cina, dan juga mengalahkan Australia sangat mungkin terjadi. That can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Ya, dengan memiliki para pemain keturunan yang berasal juga dari Belanda, Patrick Kluivert nyatanya tidak sembarangan memilih asisten pelatih untuk mendampingi dirinya menangani timnas Indonesia. Seperti halnya Denny Lanzat, menurut legenda Barcelona ini Denny Lanzat memiliki kelebihan berbahasa Indonesia dan juga mengetahui kultur budaya Indonesia seperti apa. Dia adalah asisten yang sangat baik dan setia, dia pernah bekerja dengan John van den Brom dan Pascal Jansen. Antara lain mengetahui budaya Indonesia dan bahkan berbicara bahasa tersebut, Denny sudah pernah bekerja sama Diaz. Saya pikir kami bertiga bisa membentuk tim yang bagus. Ucap Kluivert seperti yang dikutip dari The Telegraph. Sementara asisten satunya yakni Alex Pastoor sendiri, memang asisten yang satu ini lebih berpengalaman dan mempunyai banyak taktik dan sudah terkenal di Belanda. Saya mengikuti kursus pelatih sepak bola profesional bersama Alex, kami memiliki koneksi yang baik. Di Almer City baru-baru ini dia menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Dia seorang profesional. Lanjut legenda yang pernah bermain untuk Barcelona itu. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be. Ya, dengan adanya salah satu asisten pelatih yang fasih berbahasa Indonesia, tentunya ini akan menggunakan Patrick Kluivert untuk memberikan motivasi serta strategi pada saat latihan dan di lapangan. Belum lagi asisten biasanya yang ikut turun ke lapangan saat latihan. Tentunya Denny Lanzat bisa menginstruksikan berapa main dengan dua bahasa sekaligus. Dengan demikian, potensi para pemain lokal akan jauh semakin berkembang di bawah asuhan pelatih yang berpengalaman. Dan tentunya dengan hal tersebut, Patrick Kluivert dan dua asistennya bisa memberikan kesempatan demi kesempatan untuk para pemain lokal bisa bersaing dengan para pemain keturunan. Seperti apa yang telah dibuktikan dari sosok Marcelino dan Rizky Ridho yang berpotensi dimainkan sebagai starter. Mengingat keduanya tampil solid, jadi menurut kami, sangat sayang jika tidak dimainkan. Dan bukan hanya itu saja, kemungkinan besar Liano Reijnders yang kemarin hanya bermain sekali untuk timnas, bisa kembali membuktikan dirinya bisa bersaing dengan rekan-rekan yang lain. Semoga dengan pelatih baru dan juga asisten baru bisa segera mendapatkan chemistry yang baik. Ya, diketahui saat ini telah banyak yang tahu jika Patrick Kluivert sedang di perjalanan menuju Jakarta. Dan menurut Pak Erik, berapa pemain lokal akan terlebih dahulu berkenalan dengan Patrick dan sekaligus jajaran manajer baru pada tanggal 12 Januari mendatang, yakni pada saat konferensi pers. Dan mungkin bisa saja ada beberapa pemain dari liga lokal yang comeback membela timnas Indonesia kembali. Mungkin itu.